Toyota Canvas kan, Toyota Hardtop. Hardtop Iya. ya, itunya. Punya mobil. Iya. Jadi waktu ke yang tadi abang bilang suka ke Sukabumi, nyetir sendiri pakai nyetir sendiri kaki. itu, nggak pakai driver ya? Enggak. Oh. Ada biasanya suka bawa asisten gitu ya, nyetirin kadang-kadang. Tapi enggak, dia hobi nyetir memang. Hobi nyetir ya, itunya. Dia bisa nyetir dari sini kita ke Jogja gitu nyetir. Waduh, oh iya. Jauh juga. Nggak ada kaki satu itu. Luar biasa, semangat sih luar biasa deh. Ini ya. Ya. Luar biasa. Masih luar ini banget ya, apa sih? Mentalnya masih bagus banget lah ibaratnya. Mentalnya emang didikannya mungkin berat banget keras kali dulu ya. Zaman-zaman. Jadi yang gitu-gitu sih enteng banget. Dulu. Enteng banget buat dia. Nggak ada rasa sedih gitu rasanya. Happy-happy aja dia. Hai viewer Ngaco Ngobrol Indoposko di channel Indoposko Channel. Hari ini saya akan ngobrol santai dengan salah seorang putra dari almarhum Kolonel Agus Hernoto. Jadi Kolonel Agus Hernoto ini adalah seorang pejuang di masa pergolakan Indonesia pasca kemerdekaan Indonesia, pasca kemerdekaan RI. Bukunya juga sudah terbit, Pak viewer. Ini buku pertama di tahun 2015 dengan judul Bagimu Negeri Jiwa Raga Kami, Legenda Pasukan Komando Kolonel Infanteri Agus Hernoto. Kemudian diterbitkan ulang di tahun 2017, Kolonel Infanteri Agus Hernoto, Legenda Pasukan Komando. Di buku ini banyak diceritakan perjalanan hidup dari almarhum Kolonel Infanteri Agus Hernoto. Nah, hari ini kita akan ngobrol santai dengan salah seorang anaknya, putra kedua, Bapak Bob Hernoto. Siap. Terima kasih. Thank you, Mas Yuni. Bang Bob. Thank you. Bisa gabung dengan Siap. kita ngobrol santai. Siap. Ini langsung dari anaknya nih. Kita bisa ngobrol. Seperti apa sih dulu Bapak? Bang. Ya, orangnya ya namanya tentara ya, tentara orangnya keras, tapi prinsipnya dia sih orangnya baik ya, bapak gitu. Kita diperhatiin. Cuma jadi anak tentara nggak boleh salah dikit. Anak kolong. Ya, disiplin sih kita ketat deh gitu. Kalau salah sih nggak ada tembok deh, kena lah. Gitu. Itu udah lazim dulu. Zaman kecil gitu deh kira-kira ya. Didikannya seperti itu ya dulu kurang lebih gitu. Ya. Kurang lebih gitu. Terus ada didikan lainnya yang bisa apa sih abang kenal dulu waktu sama almarhum Bapak? Nah, gini, Bapak itu kebetulan kan orang yang luar biasa sibuk kalau menurut saya zaman itu ya. Jadi kecil kita nggak bisa dibilang ketemunya cuma pagi sarapan, nanti sore dia pulang kira-kira jam 4, jam 5 pulang, jam 6 udah hilang lagi. Jadi kita jarang ketemu sebenarnya. Paling nanti Sabtu Minggu kita pergi makan gitu ke luar kota. Dia sukanya ke Sukabumi dulu, makan, gurame goreng gitu-gitu. Paling favorit, makanan favorit ya? Ya jalan deh, pokoknya naik mobil ke Sukabumi balik lagi, ke Bogor balik lagi, gitu aja bawa anak-anak. Makanan Sunda kali Bang? Sunda, rata-rata Sunda. Rata-rata Sunda. Itu. Paling senang kalau akhir weekend ya, paling jalan bersama keluarga weekend. Ya. Weekend, kita biasanya weekend jalan, bawa jalan. Pagi sama sore malam sudah pergi lagi, itu udah dinas malam apa gimana? Dinas malam kayaknya. Dinas malam ya. Dinas malam karena waktu itu dia kan ikut yang di Opsus sudah. Udah di Opsus ya. Waktu saya mulai gede, saya taunya dia Opsus. Jadi udah itu operasi khusus Bang. Namanya Opsus. Jadi kayaknya dulu tuh kerjaan Intel deh. Intel di bawahnya Pak Ali Murtopo lah. Gitu. Kira-kira gitu. Perbincangan apa yang biasanya dengan almarhum Bapak?
Wah, Pak Heron? santai. Dia orangnya santai. Kalau hari-hari nggak ada ngomongin negara, ngomongin Nggak ada ya? nggak ada. Berarti di luar pekerjaan. Di luar sama sekali ya. Ya hobi dia hobi elektronik, bikin radio. Oh, Memang dia jago lah. Betul-betulin alat-alat radio, bikin antena gitu. Kita kecil-kecil juga diajarin tuh sama diajarin. dia gitu. Berarti ada ruangan khusus untuk Ada, radio dia waktu punya itu? tuh. Dia punya tuh dulu ruangan khusus radio. Langsung ke situ. Ada. Oh. SSB ya, dulu tuh SSB, SSB ya. yang tweet gitu tuh. Yang Oh. nyari-nyari pakai Morse lah segala Sandi macam. Morse itu ya, itu ya. Bang Orang hobinya punya. ngutak-ngutik dong, ya? Kutak-kutik. Ininya. Dan malam memang dia nggak tahu dia ngobrol sama siapa, malam masuk kamar ya, cep. Udah terus main Morse lah, apalah. Jangan-jangan bahasa intelijen. Nggak tahu. Kita sih anak-anak nggak ada yang tahu. Nggak boleh deh. masuk ruangan itu. Kalau dia lagi santai nggak apa-apa. Tapi Oh, lagi kalau santai. lagi serius nggak boleh. Kunci pintunya. Enggak, kita udah tahu dia melotot aja, udah kita balik lagi deh. Oh, udah nggak. Kodenya itu aja, Udah Bang. melotot aja. Gitu. Udah, kita balik, ya. Udah pasti langsung. Ya, Nggak boleh diganggu nih. luar biasa deh pokoknya. Bapak nggak boleh diganggu. Iya. Termasuk ibu juga nggak boleh. Enggak. Pokoknya ya Mas Juni kan juga anak tentara ya kan. Iya. Jadi kadang-kadang ya udah sama-sama tahu semuanya. TST lah ya. Kalau- Tahu sama tahu. Kalau udah buka koper yang urusan dia, kita nggak boleh ada yang deket-deket gitu, kira-kira Iya. gitu. Tapi emang almarhum bapak emang apa sih pakaiannya dinas ya dulu ya. Kalau Nah, sempat jadi itu. Bapak itu karena dia kerjanya tahun 70-an itu kan udah ikut di Opsus ya. Iya. Dia join Opsus itu kalau menurut ceritanya itu setelah tahun 67-an ya, 67 Pak Ali bentuk Opsus itu. Nah, sejak saya masih kecil jarang banget ngeliat Bapak pakai baju tentara. Lebih ke Jadi, baju preman. Baju preman terus. Ada kadang-kadang dia bawa taruh di mobil aja. Gitu. digantungin di mobil. nggak Betul. dimasukin. Sampai udah mulai agak saya SMA lah, saya baru tahu itu sering dia pakai baju tentara. Baru tahu. Iya. Terakhir kan di Tebet dia. Ya, ini Bapak di Tebet. senjata, pistol nggak sama sekali Nah, kalau ditampakin di keluarga. pistol kita tahu, sering sering. kita lihat deh gitu. Ada Ditenteng di pinggang atau di biasanya di dalam pinggang. Oh, dalam pinggang nggak ditampakin gitu bang ininya. Ya kalau naruh Control. sih di mobil dia tahu. Kita tahu semua, kita tahu Bapak tentara, pistolnya ada di mana-mana gitu kita tahu. Kalau pergi keluar kota bawa tas isinya pistol. Pernah megang nggak bang? Boleh. Boleh. Sama dia boleh. Oh, tapi udah dikunci kali ya pistolnya. Nggak tahu. Ini Tahu. ya. Zaman kecil sih suruh ngambil di mobil, turunin, Hmm. bawa tasnya gitu. Apa jenis tahu waktu itu bang jenisnya? Zaman saya kecil itu dia pistolnya kecil ya, Kecil ya. sekelas Walter gitu ya. Yang biasa buat Ya biasanya intelijen diselip-selip gitu lah, ya. intel gitu lah. Kalau keluar kota baru ada yang gedean dikit lah apa gitu, saya nggak tahu. Ininya. Gitu aja. Terus kan bokap tuh kadang-kadang suka ini nggak bongkar-bongkar pistol segala macam. Nggak pernah. Hmm. Jadi kita emang nggak kayak keluarga tentara beneran. Kayak gitu ya. Iya. Nah, jarang lihat seragam. Cuma dia punya pistol aja udah. Udah punya pistol, Dia ini, punya ya. pistol. Dan tahu dan itu apa? Udah sempat dibilang itu berbahaya kali ya dari. Udah, ini ya. kita udah. Kan Ini. mereka disiplinnya ketat banget kan. Hmm. Wah, gitu. Tapi boleh ya suruh bawain gitu, ngambil. Sangar bangetnya sih bang dulu bang. Kalau sosok militer bapak gitu ininya. Kalau cerita temen-temennya sih orangnya seneng bercanda ya. Oh, seneng. Seneng bercanda. Tawa-tawa, jahil. Tapi kalau tugasnya juga sangar juga sih kata-kata temennya gitu. Tapi kalau Cerita. untuk keluarga lebih Baik ya, Lebih baik baik. Kayak Khusus untuk bapak-bapak anak-anak ya. lah. Ya, kayak bapak-bapak lah. Abang Ya. putra kedua. Semuanya berapa sih? Om? Bertiga kita. Bertiga? Bertiga kita laki. Laki semua. Betul. Hmm, Bedanya 2 tahun gitu. 2 tahun 2 tahun itu ininya. Gitu. Pola didiknya untuk pendidikan sendiri seperti apa bang waktu dulu? Kita Ininya gini, jadi karena bapak sibuk banget, yang ngurus ibu. lebih ibu ya. Nah, karena mungkin mereka ngobrol-ngobrol, saya juga nggak tahu dulu caranya mendidik gimana. Jadi waktu kecilannya itu kita sekolah rata-rata sekolah Katolik. Saya sekolah di Meskipun abang Muslim.
Muslim. Oh. Karena zaman dulu kan yang sekolah yang agak bagus-bagus sedikit Iya. Katolik gitu ya. Dan Bapak juga dulu sekolah-sekolah zaman Belanda kali ngikut-ngikut gitu aja kali. Tapi terakhir ya SMA sih negeri juga kita. SMA 3 Jakarta. Iya. Biar apa lebih berbaur gitu ya Bang. Udah bisa milih. Udah bisa milih. Ya. Kecil sih kita nurut aja. Bisa ceritain dong Bang sosok Bapak waktu tugas-tugas. Dalam buku ini kan seperti apa gitu. Karena Bapak dalam buku ini kan sempat kakinya diamputasi ya. Waktu tugas di Irian Barat tuh. Betul. Jadi viewer dari buku ini dijelaskan bahwa Bapak Agus Hernoto itu tugas di tahun 1962 dengan nama operasi Banteng 1. Banteng Kedaton. Iya, Banteng 1. Ya. Sebelum operasi Naga yang disiapkan oleh Pak LB Murdani. Iya, betul. Gimana sih dulu sampai kaki Bapak tuh dulu terpaksa harus diamputasi lah ininya. Iya. Kalau saya nyusun buku ini kan berdasarkan interviewing. Saya wawancara beberapa teman-teman Bapak yang kebetulan waktu itu tahu gitu kan. Jadi salah satunya itu ada Pak Tambeng waktu itu yang saya interview. Itu anak buahnya ya Bang? Pak Tambeng ya. Waktu ke Irian itu dia masih muda sekali kalau nggak salah. Muda sekali Pak Tambeng itu. Dan Bapak mimpin satu pasukan RPKAD waktu itu ya? RPKAD, menurut ceritanya begitu. Nah, tapi tahu persis kalau tanya persisnya seperti apa, saya tanya sama ibu juga nggak tahu. Ya namanya tentara. Waktu pergi pun bilangnya katanya latihan ke Ambon aja. Padahal operasi. Padahal operasi militer. Operasi mau perang. Tipikal pasukan khusus gitu. Bilangnya latihan. Biar istrinya nggak merasa gundah. Ya. Kebetulan memang ibu kan lagi hamil saya waktu itu. Kira-kira gitu. Jadi menurut konon ceritanya mereka itu terjun. Bapak saya dapat tugas di Fakfak. Jadi waktu itu ada 2 pasukan kalau nggak salah yang Irian Barat. Irian Barat betul. Jadi bapak saya di Fakfak, terus kemudian satu lagi Pak Heru, Letnan Heru, bawa pasukannya lagi satu di daerah Kaimana kalau nggak salah. Pak Letnan Heru juga RPKAD juga. RPKAD. Jadi ada dua peleton ya turunnya. Nah bapak saya turun di Fakfak. Nah menurut cerita waktu saya interview Pak Tambeng, memang kebetulan hutannya susah sekali, sehingga kiriman pasukan makanan dan sebagainya nggak masuk. Pasukannya nggak nyangkut di atas dan sebagainya, sehingga mereka yang hidupin diri sendiri deh, jungle survival mereka di situ. Nah, yang hari-hari mereka sekalian survei ya, karena itu kan di daerah Fakfak itu ternyata memang ada daerah tentara Belanda di sana. Dan dia tugasnya itu adalah menurut ceritanya Pak Tambeng dan saya dengar dari Pak siapa ya lupa saya, itu dia turun di garis belakang. Nah, tugasnya garis belakang Belanda maksudnya. Betul, garis pertahanan musuh di belakang. Nah, ceritanya dia mau bikin inilah persiapan penyerangan kali ya. Betul. Nah, satu hari karena makanan udah nggak ada dan sebagainya, mereka udah mulai kedetek nih. Keberadaannya sama Belanda. Betul. Jadi udah mulai berpindah terakhir. Nah, terakhir itu memang entah gimana Pak Tambeng sendiri pun juga nggak lihat kejadiannya. Itu mereka hancur, bubar tendanya semua segala macam. Mati banyak di situ. Disergap Belanda maksudnya? Sepertinya begitu. Mereka diberondong, disergap Belanda. Nah, katanya ayah saya waktu itu tertembak. Karena ada pecahan granat lah di punggungnya segala macam. Nah, dia ditangkap, ditawan sama Belanda. Pak Tambeng posisinya kalau di ceritanya waktu itu dia nggak ada di situ, sedang lagi survei cari tempat makanan dan sebagainya gitu. Waktu balik kaget nggak ada lagi pasukannya.
Nah, sejak itu ayah saya ditawan Belanda. Nah, waktu ditawan memang posisinya udah luka parah, kaki udah patah-patah, yang sebelah kiri lebih parah lah kayaknya ya. Nah, menurut ceritanya, akhirnya kakinya itu udah mulai membusuk lah gitu kira-kira, yang harus segera diamputasi. Kalau nggak bagus lah ya gitu kira-kira. Nah, dari ceritanya, saya dengar cerita siapa ya? Dari cerita, Dokter Halim, salah satu teman Bapak juga. Nah, salah satu dokternya itu kebetulan dokter Belanda. Nah, Bapak kebetulan pendidikan Belanda. Jadi bisa bahasa Belanda? Bisa ngomong Belanda. Nah, entah gimana si Pak dokter ini ada ibanya lah. Jadi suka dikasih coklat, dikasih makanan sama dokternya. Sehingga dia bisa bertahan juga di situ. Gitu. Meskipun jadi tahanan Belanda ya waktu itu ya? Katanya sih serem. Artinya benar-benar dia diinterogasi lah, ditanya pasukan yang berikutnya di mana dan sebagainya. Katanya begitu, katanya begitu. Sehingga dan dia posisinya udah siap lah, siap mati gitu Bang. Sebagai seorang prajurit. Kurang lebih begitu. Dia udah siap aja. Opsi terakhir lah sebagai. Jadi dia nggak ada ngomong, nggak ada apa, sehingga memang kakinya itu memang didiemin, dibikin begitu. Jadi supaya dia ngaku biar juga. Tersiksa kemudian mengaku ya, gitu ini. Dia siap aja udah waktu ceritanya begitu. Nah, akhirnya dia diamputasi. Setelah diamputasi, kalau nggak salah, nggak lama kemudian berhenti operasi untuk perebutan Irian Baratnya. Akhirnya serah terima. Serah terima, Bapak pulang Jakarta. Nah, nggak lama saya lahir. Ibu waktu Bapak nggak tahu. Selama ditawan, nggak ada yang tahu kita. Kita nggak ada yang tahu. Ibu tuh udah pasti pasrah ya waktu dulu ya. Kalau informasi ngobrol sama ibu. Kalau kurang lebihnya sih orang dulu kan suka ada firasat-firasat lah gitu ya. Tanda-tanda alam. Firasat-firasat ini kok nggak enak gitu. Ya kayak gitu-gitu aja gitu. Tapi nggak ada yang tahu, Sampai satu hari ibu saya mulai curiga gitu, karena bapak saya kan dianggap hilang, dianggap hilang di sana. Jadi curiga ada beberapa temennya tuh suka yang nengokin, ada periksa ke dokter, dianterin gitu-gitu. Wah, ini ada apa? Ini kok mulai pada jadi diperhatiin gitu, perhatiannya khusus gitu. Nah, sampai waktu ceritanya mau melahirkan itu juga temannya sendiri yang jemput dibawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit. RSPAD dulu. Dan semuanya rame-rame tentara-tentara itu. Ibu saya udah curiga. Ini aneh, nih ada apa? Tiba-tiba langsung perhatiannya lebih gitu kan? Lebih. Nggak taunya bapak saya udah pulang, ada di RSPAD situ. Gitu. Jadi, posisi udah bisa berdiri atau masih baru. Dia diamputasi 2 kali. Jadi di sana diamputasi, sini dirapiin. Waktu di Belanda di Papua Irian itu diamputasi potong sama Belanda. seadanya ya kan. Sini dipermak lagi. Di RSPAD-nya dirapiin. Dirapiin lagi. Jadi habis itu terus ketemu di RSPAD, ya posisi masih orang trauma perang kali ya. Jadi banyak diemnya katanya, orangnya masih belum benar-benar kayak secara psikologis masih tegang gitu ya. Gitu kira-kira gitu Mas. Dan surprise sekali ya waktu itu. Sangat surprise. Tapi karena nyaman dulu ya, kayaknya memang korpsnya dan perjuangan gitu ya. Teman-teman tuh banyak gitu. Yang mensupport gitu Mas. Iya. Termasuk Pak, saya juga surprise Pak, Pak Wijoyo Siono. Itu juga cerita, saya nengokin tuh Agus gitu. Saya bawa anak saya malah jahil tuh Agus segala macam gitu. Jadi kedekatan mereka itu juga luar biasa. Luar biasa sekali. Gitu. Iya. Berarti untuk pemulihan Bapak tuh kayaknya bisa. Nah, saya kan masih lahir ya, masih kecil. Tapi kalau dengar ceritanya, semangatnya itu memang dia
permintaan pribadinya itu kalau bisa dia sampai mati untuk TNI lah. Gitu kira-kira gitu. Dulu ABRI lah ya, bilangnya ABRI. Angkatan Darat. Iya, Angkatan Darat. Tapi posisi masih di RPKAD dulu kan. Dulu masih RPKAD. Ya. Masih RPKAD. Dan berharap masih di RPKAD waktu itu ya ininya. Betul sampai kapten ya. Bapak sampai kapten di RPKAD. Kan. Kebanggaan dengan baret merah waktu itu sangat luar biasa sekali itu. Jadi sempat saya baca bukunya juga. Ya sempat waktu salah satu komandan RPKAD salah satu kan. Oh ceritanya gitu ya, Bapak karena Bapak invalid ya. Prajurit-prajurit yang posisinya invalid. Sudah tidak perfect lagi lah kasarnya secara fisik akhirnya. Bapak harus gitu. pindah kesatuan lah gitu kira-kira gitu. Dan sempat apa sih? Ya karena kedekatan dengan Pak Beni Murdani ya. Iya. Sempat dibelain waktu itu dan akhirnya Pak Beni juga harus keluar juga. Iya. Kalau itu saya baca juga di bukunya Pak Beni sebenarnya cerita mengenai itu gitu. Jadi memang salah satu polisinya katanya yang invalid itu pindah kesatuan. Nah kebetulan Pak Beni sebagai atasan waktu itu dia agak di bukunya agak sedikit protes gitu agak protes. Gitu, ini masih bagus. Padahal Bapak tuh mungkin anak buah terbaik bagi Pak Beni ya waktu itu nggak salah. Atau mungkin kedekatan dengan Pak Beni Murdani saat itu. Kalau menurut di bukunya itu Pak Beni bilang kan dia hilang karena dia tugas yang terbaik juga gitu kira-kira gitu kan bisa kerja yang lain gitu kira-kira gitu. Bisa di bagian staff ya yang staff atau apa gitu. Bukan lapangan lah ini. Tapi malah jadi salah. Dan memang akhirnya pindah kesatuan. Mungkin ada kebijakan-kebijakan baru yang harus dijalankan. Betul. Yang menarik ini kaki palsunya. Palsu. Sekarang di mana, Bang? Kan Bapak sudah meninggal. Tahun berapa, Bang, Bapak? Tahun 84. 84 ya? 84 September. Kaki palsu masih ada satu di rumah. Di rumah ibu saya sekarang saya taruh di rumah ibu saya. Ada 2 kaki palsunya. Dia punya serep satu lagi. Yang satu masih ada, yang satu di rumah ibu saya. Oh, satu dari ibu. Disimpan tuh, Bang ya. Simpan. Dijadiin habis mau diapain? Jadi museum sendiri gitu lah, keluarga lah ininya. Simpan aja di rumah. Sering dipakai kaki palsu ya kalau itu sama bapak waktu. Ya hari-hari pakai kaki palsu dia. Kaki palsu ya. Tapi secara fisik kalau kita nggak kenal baik gitu, kayak orang normal. Oh. Dia nggak mau kelihatan kayak orang. Tetap harus apa? Waduh, jalannya tegak bisa gitu, masih tegak gitu. Jalannya bisa lebih cepat dia. Dia mau kasih lihat dia normal. Lari masih bisa kalau gitu. Lari sih udah jelas nggak bisa, tapi jalan cepat yang bisa ya? Agak kencang-kencang dikit bisa masih dulu tuh. Jadi kelihatan kayak orang apa ya? Sakit aja kakinya dikit, ada pincangnya dikit aja gitu. Ada pincangnya, nggak sempurna. Nggak sempurna, kelihatan memang jelek gitu. Itu ya. Tapi sih tetap nyetir masih. Oh masih bisa. Nyetir masih ngebut, masih segala macam, masih jago lah. Kan dulu masih kopling. Kopling. Dulu kopling betul. Toyota. Kalau kiri biasanya Toyota kopling kiri. Kopling ya berarti ya. Benar ini kakinya. Betul. Toyota Canvas kan. Toyota Hardtop. Hardtop ya itunya. Punya mobil. Iya. Jadi waktu yang tadi Abang bilang suka ke Sukabumi. Nyetir sendiri pakai kaki. Nggak pakai driver ya? Enggak. Ada biasanya suka bawa asisten gitu ya, nyetirin kadang-kadang. Tapi enggak, dia hobi nyetir memang. Hobi nyetir. Ya, dia bisa nyetir dari sini kita ke Jogja gitu nyetir. Oh iya. Jauh juga. Enggak ada kaki satu itu. Luar biasa, semangat sih luar biasa deh. Ini ya. Luar biasa. Masih luar ini banget ya, sih. Mentalnya masih bagus banget lah ibaratnya. Mentalnya emang didikannya mungkin berat banget kali dulu ya. Zaman-zaman. Jadi yang gitu-gitu sih enteng banget. Enteng banget buat dia. Nggak ada rasa sedih gitu rasanya. Happy-happy aja dia. Waktu Bapak sudah diamputasi, Abang lahir, umur berapa lah Abang tahu kalau Bapak itu sudah sebenarnya tidak punya kaki? Wah, kalau persisnya mungkin pas udah SD kali ya, kita tahu ya, karena kan kita main di kamarnya dia juga, gitu kan, kaki nggak ada satu gitu, cuma ya karena kita udah biasa, ya nggak apa-apa, kita bercanda-bercanda dengan kondisi begitu, gitu. Mijitin kaki Bapak? Komplit, emang kita suka dikerjain begitu, dia pulang kantor,
caranya dia untuk komunikasi, panggil, suruh mijit. Terima kasih. Kaki yang di buntungnya Di itu. punggungnya. Oh. Nanti ibu yang cerita gitu. Ini masih ada ininya di belakang. Oh, yang bekas itu peluru itu apa sih? Pernah, Granat ya, atau sisaan mortir itu. apa gitu? Kurang lebih begitulah. Jadi ada cowok dia di belakang. Oh. Ngeri kalau ngeliat sih. Dalamnya Ngeri. berapa senti, Bang, cowoknya? Oh, lumayan. Dikit Oh. lagi sih kayaknya ketemu tuh sama paru ya. Dikit lagi ya? Kayaknya ya, dia lumayan kok. Ada sekitar berapa senti ya? 2-3 senti Jadi ada kayak dari apa cowok. sih? Lobang gitu, Bang ya? Segini deh. Segini terus cowok. Lebarnya? Tadi berapa senti? Lebarnya segini, Segini ya? panjang segini, dalamnya kurang lebih 2 senti, 3 senti. Deket-deket, ya deket jantung. Kalau kita takut deh. Kalau ngeliat sih awal-awal sih serem. Nah, kita lihat udah sering, jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Kaki-kaki sih ya gitu, cowok-cowok gitu juga. Bekas-bekas yang di Papua ininya. Iya. Sebelum-sebelumnya juga udah pernah tugas-tugas. Nah, sebelumnya kan dia Mana masih sebelum- normal ya, Hmm. normal, masih Ini ya. masih kakinya masih normal. Masih normal. Heeh. Itunya. Nah, kesan khusus dengan Bapak terus apa, Bang? Ini, Bang. Selama Bapak masih ada. Wah, udah gini. Jadi luar biasa ya. Saya secara pribadi saya kenal juga bapak saya itu cukup luar biasa. Artinya dia nggak kasih lihat gua nih tentara lah apa, tetap bapak gitu. Jadi dia ngelindungin kita dan sebagainya gitu. Di luar itu kita dikasih ya lebih banyak dikasih kesenangan lah sama dia gitu ya. Jadi anak gitu ya, diperhatiin bener gitu ya. Sekolah kita, terus apa namanya fasilitas kita gitu. Sampai karena dia tugasnya agak serem-serem kali ya. Kadang-kadang kita dikasih driver yang ex tentara gitu. Jadi kalau ada suasana khusus pada Tegang. nyelip-nyelip gitu di sini pinggangnya gitu. Yang gitu-gitu deh gitu. Jadi emang cukup bagus. Cukup bagus ya. Dan yang paling saya terharu bapak saya kemungkinan orangnya dulu galak tapi mungkin baik dan suka bercanda biasanya. Saya ketemu pas bikin buku ini kok gampang banget ketemu sama teman-temannya dulu gitu. Kalau orang nggak, saya yakin bapak saya dulu cukup lumayan bagus lah. Iya, komunikasi dengan relationship-nya, komunikasi sama relasinya, kawan-kawannya, anak buahnya, atasannya, temennya gitu, kayaknya cukup bagus ya. Itunya. Salah satunya yang saya surprise itu ketemu Pak Wijoyo Siono. Luar biasa. Zaman saya 80 itu kan, Pak Wijoyo kan jenderal gede ya. Jadi, ya kan kita mau wawancara teman-teman bapak saya udah nggak ada semua, ya kan Pak Beni udah nggak ada waktu itu. Yang ada tinggal beberapa yang ada di buku itu. Nah, satu hari saya ketemu Pak Sofyan Effendi. Kebetulan Pak Sofyan kan di tim-tim ya. Baret Merah, tim-tim. Itu atas dari ditunjuk sama Pak Kiki Sanakri. Kiki Sanakri pernah ketemu bapak saya di tim-tim ceritanya. Akhirnya dia nunjuk. Ketemu Pak Sofyan gitu. Ketemu Pak Sofyan cerita tentara lah biasa. Lalu Pak Sofyan bilang, kamu udah interview siapa aja? Wah, susah sekali Pak, saya bilang itu. Temennya udah nggak ada semua. Loh, kan Pak Willy, dia panggilannya Pak Wijoyo Siono itu Pak Willy ya kalau nggak salah. Pak Willy masih ada kan? Bukannya itu jenderal. agak sungkan. Ya, maksudnya jenderal senior gitu ya. Nggak apa-apa, kamu datang aja. Waduh, gimana caranya Pak? Dia kasih alamat aja. Udah kamu kesana lagi. Alamatnya ini di Jalan Denpasar. Saya kesana. Aduh, saya nekatin aja ya udah. Iya Pak, nanti saya kesana Pak. Saya kesana. Dan surprisingly, saya ketok rumahnya ketemu sama asistennya beliau. Kebetulan mungkin RPKAD itu. Udah tua. Mau ketemu siapa? Mau ketemu Pak Wijoyo Siono. Dari mana? Saya Bob, anaknya Pak Agus, gini, mau bikin buku soal bapak saya.
Oh, ya udah, Bapak nggak ada. Besok saya laporin dulu ya. Ya, pulang. Saya nggak mikir itu bakalan bisa ketemu lah, gitu. Kira-kira gitu kan? Karena Abang saya ninggalin nomor nomor handphone aja, Hmm. nomor handphone aja. Itu kan, aduh, zaman Iya. dulu streng loh. kaskop kantip gitu kan. Itu kan bintang 4. Masih dinas ya. Aduh, serem ya, gitu. Saya pulang, belum sampai di jalan, saya tuh baru sejaman di jalan gitu. Masuk telepon dari Pak pengawalnya itu. Mas, besok pagi ditunggu Bapak. Hah? Sama? Besok pagi? Waduh, luar biasa. Ya kan saya mesti bawa interviewernya kan sama si fotografer ya apa sih. Siap, Luar biasa. Luar biasa. Ternyata hubungan mereka zaman dulu itu bagus sekali ya. Dari bagus hal itu sebenarnya udah komunikasi. udah kelihatan Bapak bagus udah banget. Bagus banget. Supel kemudian Nggak familiar susah, juga. nggak susah, betul Ininya. nggak susah. Jadi ketika dibutuhkan. Sayangnya kurang banyak aja, jadi Iya. ngobrolnya ya cukup-cukup aja. Dan kebetulan tentara kalau ngobrol Panjang bisa. ya dia nggak ngobrolin operasi lah, ngobrol yang lain-lain malah ya kan kita nggak bakal tahu lah. Secret lah, Bang. Gitu. Oke, terima kasih Bang. Ininya Siap. ngobrol santainya Siap, tentang almarhum Bapak. Siap. Ininya bagaimanapun juga sebagai Betul. seorang anak kan punya Iya. kebanggaan sendiri. Iya, lah. iya, iya. Bapak seorang pejuang, pernah Betul. berhadapan dengan Belanda. Wah, Saat-saat waktu ya salah kritis satunya dulu itu. itu Ya. kan. Sementara Indonesia kan mempertahankan jangan sampai Belanda waktu itu menguasai wilayah Indonesia khususnya Betul. Irian Barat ya, Iya, yang jadi Karena sasaran. terlepas waktu itu ya. Sempat betul. karena ya akhirnya dengan PPRA itu kan Indonesia iya. Irian bisa gabung ke wilayah NKRI. Iya. Oke, gitu aja viewer. Terima kasih atas obrol santai ini dengan Bapak Bob Hernoto, putra kedua dari Bapak Kolonel Agus Hernoto. Ya. Terima kasih. Wassalam. Assalamualaikum.